Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami kitab suci Al-Quran. Yang akan kita baca sekarang yaitu juz 15, yaitu surat Bani Israil. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul alim. Yang Masjidil Aqsa itu sekelilingnya telah diberkati oleh Allah. Maksudnya apa? Di sekitar Masjidil Aqsa itu ya daerahnya di samping subur, dan juga dari daerah itu banyak para nabi diangkat oleh Allah. Jadi banyak para nabi itu diutus yang berasal dari daerah Masjidil Aqsa itu. Nah, dalam perjalanan itu dimaksudkan supaya Nabi Muhammad mengetahui kekuasaan Allah pada waktu diperjalankan pada malam itu, supaya Allah bisa memperlihatkan pada Muhammad kekuasaan Allah. Innahu wasami'ul basir, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu, di samping Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diajak naik oleh Allah, dinaikkan oleh Allah ke sampai langit 7. Itu dalam tempo semalam suntuk bisa selesai itu. Padahal perjalanan itu jauh sekali, lalu ke atas juga jauh sekali, tapi hanya dilakoni hanya dalam tempo sehari dan tempo semalam. Nah, yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa pada waktu itu Rasulullah diperintahkan untuk salat, melaksanakan salat 5 waktu sehari lah, intinya begitu. Jadi yang penting dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau toh banyak orang memperingati Isra dan Mi'raj, itu yang penting harus diambil intisarinya, yaitu bahwa kita itu diperintah sholat sehari semalam 5 kali. Itulah yang perlu kita pegang. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu, sampai sekarang kita itu mendapat tugas dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Nah, itu yang penting yang situ itu. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha melihat apa saja. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israil ala tatahidu min duni wakila. Wa ataina Musal kitab, dan sungguh kami Allah telah memberikan kepada Musa, yaitu Alkitab, kitabnya kitab Taurat. Nah itu, jadi Musa diberi kitab Taurat untuk umatnya itu. Wa ja'alnahu hudal li Bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuknya bagi orang-orang Bani Israel. Jadi Bani Israel ya, yang rasulnya Nabi Musa itu diberi kitab Taurat. Taurat itu supaya dipakai pedoman hidupnya lah, gitulah. Ala tatahidu min duni wakila. Lalu sambil Allah berfirman, ala tatahidu min duni wakila. Janganlah kamu sekalian Bani Israel menjadikan selain aku Allah itu menjadi pelindung. Jadi kalau kamu cari pelindung, jangan cari yang lain, tapi hanya kepada Allah saja. Begitu maksudnya begitu. Jadi Bani Israel diperintah hanya mencari perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain.
dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Allah menyeru, wahai anak keturunan orang-orang yang kami bawa beserta Nabi Nuh pada waktu peristiwa banjir bandang pada waktu Nabi Nuh itu. Jadi yang diseru ini orang-orang keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh dulu dalam satu perahu dulu itu. Jadi boleh dikata kita semuanya orang Arab sampai kita semuanya itu sebenarnya adalah keturunan orang-orang yang selamat, diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh pada waktu banjir bandang pada waktu masa Nuh itu. Nah, itu diseru oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, diberitahu apa? Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hambaku yang bersyukur. Nah, jadi Nabi Nuh itu diberitakan oleh Allah bahwa Nabi Nuh itu orang yang suka bersyukur, menikmati nikmat dari Allah, bersyukur pada Allah. Jadi kita ini termasuk keturunan orang-orang yang diselamatkan yang bersama Nabi Nuh naik perahu itu. Kita diberitahu bahwa Nabi Nuh itu adalah orang yang suka bersyukur pada Allah, begitu loh. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Sungguh kami telah tetapkan kepada Bani Israel itu, ditetapkan, diputuskan untuk Bani Israel itu fil kitab, di dalam kitab Taurat. Apa ketetapan Allah itu? La tufsiduna fil ardi marotain. Sungguh kamu nanti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Nah ini di dalam kitab Taurat dijelaskan begitu, orang Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi 2 kali. Nah wujudnya kerusakan itu yaitu dia membunuh 2 rasul, yaitu Rasul Zakaria dan Yahya. Zakaria dan Yahya itu dibunuh itu oleh Bani Israel itu. Nah dia berbuat ya jahat, membunuh rasul sampai 2 kali itu, yaitu Zakaria dan Yahya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kami itu sungguh-sungguh orang yang sombong, sombongnya bukan main. Sombong ya sombong-sombongnya, sombong sekali lah, begitulah. Maka apa kelanjutan dari peristiwanya itu? Dia membunuh dua rasul tadi. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadalana uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. Fa idza jaa wa'du ulahuma, dan ingatlah ketika kami Allah mendatangkan hukuman atau janji atau hukuman yang pertama dari 2 hukuman yang akan diberikan oleh Allah itu. Ini hukuman yang pertama ini, yaitu ba'asna alaikum ibadalana, kami mengutus kepadamu hai Bani Israel, yaitu apa? Hamba kami yang kuat, yang mempunyai pasukan yang kuat. Ya, itu pada waktu itu orang-orang kafir yang kuat itu diberi kesempatan oleh Allah untuk yang menyerang Bani Israel itu tadi. Posisi yang tentara itu dipimpin oleh Jalut ya. Jalut itu orangnya wah gagah, perkasa, pandai, wah pokoknya hebat itu panglima itu. Mempunyai kekuasaan uli ba'sin syadid, mempunyai kekuasaan yang luar biasa kekuatannya itu. Fajasu khilalat diyar, kemudian tentara Jalut itu ya dikatakan mereka itu lalu berbuat merajalela di kampung-kampungnya Bani Israel. Ya membunuh, ya merusaklah begitu. Maka wa'dam maf'ula, dan itulah janji Allah yang akan dilaksanakan. Jadi Allah melaksanakan janjinya bahwa Allah akan ya menghukum Bani Israel itu tadi dengan cara mendatangkan tentara Jalut ya tadi yang memusuhi orang-orang Bani Israel itu. Nah, Bani Israel lalu boleh dikatakan dihancurkan begitu, dimusuhi oleh Jalut dan tentaranya itu. Nah, itu karena janji Allah begitu ya dilaksanakannya si Allah. Makanya wakana wa'dam maf'ula, itulah janji yang mesti harus dilaksanakan, janji Allah. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Nah, kemudian Allah mengembalikan kamu sekalian, yaitu dikembalikan kemana? Kamu akan mendapatkan giliran kemenangan. Nah, jadi
kalau sebelumnya itu kaumnya Bani Israil itu murat-marit ya, diserang oleh Jalut itu. Lalu sekarang Allah menjanjikan akan dikembalikan kamu Bani Israil itu pada situasi dia dapat giliran untuk menang. Nah setelah itu wa amdatnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Nah, aku Allah membantu kamu sekarang Bani Israil dengan harta benda yang banyak dan anakmu yang banyak. Jadi setelah ada peristiwa itu nyatanya Allah malah memberikan kekayaan pada Bani Israil dan keturunannya menjadi banyak. Ja'alnakum aksara nafira, sehingga kami menjadikan kamu itu pokoknya tentara atau kaum yang jumlahnya itu menjadi banyak karena harta dan anaknya itu diperbanyak lah, jadi banyak lah itulah. Jadi mempunyai kekuatan yang banyak gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, hei Bani Israil. Nah ini termasuk juga kepada umat Muhammad sekarang ini. Ayat ini berlaku umum sejak Nabi Musa dulu sampai sekarang itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu hanya untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita beramal baik itu yang dapat pahala kita sendiri, bukan orang yang lain. Jadi kalau seorang bapak berbuat kebaikan itu ya hanya untuk bapaknya saja, tidak untuk istri dan tidak juga untuk anak. Masing-masing hanya kebaikan itu hanya untuk orang yang berbuat baik itu gitu loh, bukan untuk orang yang lain. Wa in asatum falaha. Maka jika kamu berbuat kejelekan, ya kamu nanggung akibat atau dosa daripada kejelekan yang kamu lakukan itu. Bukan orang lain, kamu sendiri yang menanggung itu. Kamu berbuat jahat, berbuat salah, ya kamu yang menanggung dosanya begitu. Fa idza jaa wadul akhirati. Nah ini ceritanya Allah memberitahukan janji Allah yang ingin ingin menghukum Bani Israil yang kedua ini. Maka dikatakan fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka ketika kami mendatangkan janji kami yang kedua yaitu menghukum Bani Israil itu. Bagaimana? Yasu'u wujuhakum. Allah itu justru menguatkan musuhnya itu supaya menyerang kaumnya Bani Israil. Ya, dia dengan cara ya membuat melakukan pembunuhan dan pengerusakan, ya pokoknya memusuhi Bani Israil dengan cara itu, ya membunuh, ya merusak dan sebagainya itu. Nah, yang menyerang itu ya yang dipimpin oleh Bukhtansar. Kalau yang pertama itu oleh Jalut, kalau ini oleh Bukhtansar. Itu yang mimpin memusuhi Bani Israil itu. Nah, kelompoknya Bukhtansar ini, golongan Bukhtansar ini menyerang Bani Israil. Justru ini dikuatkan oleh Allah. Allah menguatkan mereka itu supaya apa? Bisa membuat malu wajah daripada Bani Israil itu. Yaitu karena apa? Ya kalah lalu malu, ya wajahnya jadi merah karena marah kalah itu. Bahkan musuhnya itu waliyat hulul masjidah, sampai musuhnya yang dipimpin oleh Bukhtansar tadi bisa masuk ke Masjid Aqsa. Ya. Waliyat hulul masjidah, dia masuk ke Masjid Aqsa itu. Kama jahulu awal amarah, seperti dulu yang pertama kali dia juga masuk. Dulu pernah itu kelompok kafir itu masuk ke Masjid Aqsa. Nah ini diulang lagi nih. Pada waktu penyerangan yang kedua ini diulang lagi itu. Liyutabiru ma alau tasbiro. Mereka ke situ menghancurkan ya apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Jadi habis-habisan itu Bani Israil dikalahkan oleh ini tadi kelompok yang dipimpin oleh Bukhtansar tadi itu. Asa rabbukum ayarhamakum. Ya semoga Tuhanmu Allah itu akan merahmati kamu Bani Israil. Wa in utum utna. Tapi ingat, kalau kamu mengulang berbuat kejahatan lagi, berbuat kerusakan di bumi lagi, tsumma utna, kami Allah akan datang lagi, ya mengulangi mengadab kamu lagi, begitu. Allah berfirman kepada Bani Israil, kalau kamu kembali mengulang kejahatan, kami akan menghukum kamu lagi, ya begitu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira.
Dan kami telah menyediakan atau menjadikan neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir, yaitu sebagai penjara. Jadi orang kafir itu pada akhirnya kalau masuk ke neraka jahanam itu mereka dipenjara oleh Allah itu. Ya dipenjara itu, dalam penjara itu. Inna hadzal qur'ani yahdillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan itu adalah jalan lurus. Ya, gitu. Jadi Al-Quran itu pada dasarnya petunjuknya Allah, memberi petunjuk pada para manusia, dan petunjuk itu adalah jalan yang lurus. Oleh karena itu kalau mau manusia itu mendapat jalan yang lurus, ya ikuti Al-Quran. Pelajari Al-Quran, tahu isinya, apa perintahnya dilaksanakan, apa yang dilarang dijauhi. Nah itu namanya kita lewat jalan lurus. Ya gitu. Wa yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Dan dengan Al-Quran itu, di samping itu sebagai jalan yang lurus yang memimpin manusia, tapi Muhammad itu juga memberi kabar gembira orang yang mukmin, orang yang percaya pada rukun iman yang 6 itu, yaitu orang mukmin alladzi ya'malu sholihat, orang mukmin yang beramal soleh, yang berbuat baik dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, hanya ikhlas karena Allah Ta'ala dan melalui syariat Rasulullah. Nah, itu diberi kabar gembira itu. Apa kabar gembira? Annalahum ajrun kabiro, bagi mereka itu tadi orang yang iman beramal soleh itu mendapatkan pahala yang agung. Ya, pahala yang agung itu pada akhirnya yang nanti akhirnya masuk surga dengan segala fasilitasnya, segala pahalanya di surga itu. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirat, dan sungguhnya orang-orang yang tidak iman dengan hari akhirat, yaitu setelah adanya hari kiamat itu, kok mereka tidak percaya? Ya dunia digulung habis, lalu diganti alam yang baru, lalu orang itu dikumpulkan, dihitung amalnya dan mau dibalas masuk surga atau neraka. Lah mereka itu tidak beriman. Lah orang yang seperti itu, atatna lahum adzaban alima, sungguh kami sediakan kepada mereka itu, yaitu azab yang pedih. Ya ada pedih itu, ya masuk neraka jahanam itu. Nah, begitu loh. Ingat itu, orang-orang yang tidak iman pada adanya hari akhir itu akan disediakan bagi mereka itu azab yang pedih, yaitu azab di neraka jahanam. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kadang-kadang manusia itu berdoa pada Allah tentang kejahatan, tentang keburukan. Du'aahu bil khair, seperti kalau mereka itu berdoa pada Allah minta kebaikan. Nah, umpamanya orang yang selalu keadaan menderita, kebetulan sakit gitu. Sudah lama berobat, repot, tidak ada biaya, lalu mereka justru bisa berdoa, ya Allah, lebihkanlah aku mati saja daripada hidup sengsara seperti ini. Ini kan berarti dia itu berdoa yang buruk untuk dirinya. Itu ada orang seperti itu. Bahkan kalau sudah berdoa berulang-ulang minta mati kok tidak dimatikan oleh Allah, lalu dia bunuh diri, kan ada seperti itu kan. Hanya masalah anak SD tidak bayar SPP saja lalu gantung. Nah itu kan namanya ya dia maunya lekat mendapatkan kebinasaan saja lalu bunuh diri. Nah ada itu manusia yang seperti itu. Kadang-kadang selalu berdoa akan jeleknya keadaan keluarganya itu, minta dihabisin saja, nah, gitu. Daripada hidup menderita. Tapi kebanyakan ya orang kalau berdoa doa yang baik-baik. Gitu. Wa kanal insanu ajula, dan punya para manusia itu sebetulnya dalam keadaan selalu senang tergesa-gesa. Orang itu senang tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa ingin kaya, ya, tergesa-gesa ingin punya harta yang banyak. Ya, lalu caranya, lalu menempuh cara-cara yang tidak benar, umpamanya korupsi, merampok, mencuri, itu semuanya kan dia itu terdolong oleh perasaan ingin cepat kaya, cepat banyak harta, lalu itu. Karena tergesa-gesa lalu berbuat yang tidak baik seperti itu. Wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Kami Allah telah menjadikan malam dan siang itu yaitu dua tanda kebesaran Allah. Adanya siang dan malam itu bukti bahwa Allah itu betul-betul kuasa menguasai malam dan hari itu. Itu tanda bukti kekuasaan Allah.
Termasuk kekuasaannya yaitu fama kauna ayatal lail. Allah itu kekuasaannya yaitu apa? Menghapus tanda-tanda malam lalu jadi gelap. Ya kalau tanggal tua bulannya lalu hilang itu kan suatu ketika bulan itu mengalami terbit kecil, lalu makin besar, lalu purnama, lalu makin suruh, lalu habis kan gelap itu. Nah itu Allah berarti menghilangkan tandanya bulan tidak tampak, lah digelaplah malam itu. Gitu. Waja'alna ayatan naharo mubsiro. Tapi kami Allah juga ini menjadikan tanda-tanda siang, yaitu adanya matahari yang di angkasa itu, di langit itu, dan bulannya juga hilang, adanya matahari lalu menjadi terang benderang. Itu ya kekuasaan Allah itu. Tanda-tanda Allah berkuasa membuat siang jadi terang benderang itu. Untuk apa? Litabtahu fadlam mir rabbikum. Nah, dikasih siang terang benderang itu supaya para manusia itu mencari karunia Allah, mencari rezeki. Litabtahu fadlam mir rabbikum, yaitu mencari rezeki dari Allah itu dengan cara bekerja. Ya ada yang bekerja mengendari bis, ada yang berdagang, ada yang ngojek, ada yang sudah semuanya pada siang hari itu mereka itu bekerja untuk mencari rezeki ya dari Allah gitu. Wali ta'lamu ajatasinin, dan adanya tanda-tanda tadi ya baik malam atau siang yaitu bulan dan mataharinya itu supaya manusia kamu sekalian mengetahui ajatasinin, yaitu bilangan tahun. Kan ada tahun berapa ya. Sekarang kan udah tahun 2014 gitu. Nah dulu kan tahun Masehi baru tahun yang 1 sampai sekarang sampai 2. Itu bisanya menghitung karena adanya bulan dan matahari tadi, adanya malam yang gelap dan siang yang terang itu tadi. Wal hisab, nah adanya bulan dan matahari juga dipakai untuk perhitungan, menentukan kapan mulai puasa, kapan mulai hari raya. Itu semuanya harus dilakukan hisab, perhitungan ya, berdasar pada adanya bulan dan matahari itu. Wa kula syai'in fasolnahu tafsila. Wa kula syai'in fasolnahu tafsila. Dan segala sesuatu itu kami jelaskan sejelas-jelasnya, kami terangkan secara perinci gitu. Di dalam Quran itu apa-apa dijelaskan secara terperinci itu. Umpamanya ada perintah sholat, wakimi sholat, tapi penjelasannya diterangkan oleh hadis. Sholat itu begini, itu dijelaskan semuanya. Umpamanya ada Quran itu menjelaskan orang harus infak. Infak itu bagaimana? Infak itu pokoknya mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah padanya, rezeki yang telah diberikan oleh Allah padanya. Lalu sebagian itu dikeluarkan ya dalam rangka ya untuk membiayai perjuangan menegakkan agama Islam itu. Ya kira-kira 2,5% lah begitu. Nah itu diberikan pada siapa? Umpamanya infak itu dijelaskan lagi secara terperinci. Infak itu diberikan pertama kepada orang tua. Ya itu orang tua itu justru prioritas pertama untuk dikasih infak. Lalu kedua keluarga dekat yang kurang-kurang, yang mengalami kemiskinan, ya fakir miskin dari keluarga dekatnya itu. Dan anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Sabilillah itu orang bepergian jauh ya dalam rangka untuk mencari ilmu, umpamanya kok kehabisan sangu di jalan, nah, dia bisa itu minta infak pada orang-orang Islam itu. Nah itu sana dijelaskan itu infak seperti itu. Lagi ada infak khusus ya, infak siapa yang berinfak fisabilillah, mengeluarkan uang untuk pembiayaan ini pengembangan agama Islam itu akan dibalas dengan 700 kali umpamanya. Laksana buah padi yang 1 biji tumbuh menjadi tumbuh yang besar lalu menghasilkan padi, biji padi itu sampai 700, yaitu balasan orang yang infak fisabilillah. Jadi kalau orang berinfak 5.000 itu pada akhirnya Allah mencatatnya menjadi 5.000 kali 700 berapa? 3,5 juta. Nah gitu. Tapi kalau hanya dimanfaatkan dunia 5.000 paling banter dapat bakso 1 mangkok kan. Tapi kalau untuk pembiayaan agama Islam dilipatkan 700 kali. Itu loh, Allah menjelaskan seperti itu. Kalau kita tahu seperti itu, ayo mari kita itu ya berinfak ya, supaya dapat pahala yang
lipatannya itu 700 kali itu infak fisabilillah itu. Itu makanya Allah mengatakan fasalnahu tafsila, kami menjelaskan isi Al-Qur'an itu sejelas-jelasnya sampai terperinci begitulah. Wa kula insanin aljamnahu ta'irahu fi unukihi. Nah, ini mohon perhatian khusus ini kepada para pemirsa. Beritahukan keterangan ini pada putra-putra Anda, karena intinya ini sangat penting sekali. Apa katanya? Firman Allah, wa kula insanin, dan setiap manusia atau semua manusia itu, aljamnahu ta'irahu, kami kalungkan catatan amal fi unukihi, di dalam leher-leher mereka itu. Nah ini, jadi ini seolah-olah, ya tidak seolah-olah, nyatanya dikalungkan catatan amal di leher kita, tapi nggak tahu. Tapi Allah beritahu loh itu. Jadi di leher kita itu ada catatan amal, ya boleh kertas catatan gitulah, di mana setiap saat malaikat raqib atid mencatat amal kita. Kalau kita berbuat baik, amal ditulis dengan mangsi hitam, begitu lah. Kalau jahat dengan mangsi merah, seperti orang 5 rapot itu. Jadi yang nilainya baik tulis hitam, yang jahat merah. Ini kalau anak-anak diberitahu sampai ini sejak kecil itu, lalu nanti sadar, wah begitu toh. Kita ini ada catatan amal di leher kita toh, untuk mencatat amal baik buruk kita oleh malaikat-malaikat yang tugas mencatat amal itu. Lalu apa kalau sudah dicatat seperti itu? Wa nuriju lahu yaumal qiyamah. Kami Allah akan mengeluarkan catatan yang ada dikalungkan di leher mereka masing-masing itu. Dikeluarkan itu, besok bayarkan kitab catatan itu. Yalqahu mansuro, dan kemudian diberikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan orang itu menerima catatan itu dalam keadaan terbuka, tidak ditutup lagi, terbuka. Siapapun bila melihat itu, oh rapornya itu merah semua, oh itu hitam semua. Nah kalau merah semua berarti jatah neraka, kalau hitam ya mestinya jatah surga, begitu. Kejadian seperti itu loh, besok di akhirat seperti itu. Ya seperti di dunia ini anak sekolah itu kalau tiap kuartal atau tiap semesteran kan dikasih raport bagaimana perkembangan belajarnya dia di sekolah itu. Ya tadi kalau hasilnya baik usianya ya ditulis hitam, ya kalau jelek ya tulis merah. Tidak hanya sekolah, anak sekolah, menteri aja katanya dinilai itu pekerjaannya itu baik atau buruk. Wah malah ada yang menteri katanya banyak merahnya, itu berarti tindakannya dalam melaksanakan tugas sebagai menteri kurang baik, begitu. Bahkan terus diusulkan mau diresapel kan, begitu kan. Itu ya sama saja seperti ini. Jadi pada dasarnya orang itu selalu dicatat amalnya itu di dalam catatan yang dikalungkan di lehernya itu, ada di depan dadanya itu. Nah besok itu akan dikeluarkan oleh Allah, diberikan pada yang bersangkutan dan keadaan terbuka. Kalau udah begitu gimana, sudah diserahkan itu? Iqra kitabaka, bacalah itu kitab catatan amalmu itu, baca saja itu. Nah mestinya kalau yang dibuka, wih catatan hitam semua, dia gembira. Tapi kalau merah banyak, waduh ngeri aku, itu mesti aku dapat risiko jelek. Nah begitu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah, Allah berfirman, cukuplah bagi dirimu pada hari ini kamu menghisap amalmu sendiri. Jadi yang menghisap itu ya dirinya sendiri tadi, berdasar catatan amal yang digantungkan di leher mereka itu. Kalau sudah catatannya merah semua ya sudah, tidak usah repot-repot, ya sudah tunduk patuh, dia itu lalu disuruh masuk ke neraka gitu loh. Itu seperti itu loh ngerinya besok di akhirat itu. Oleh karena itu para pemirsa harus sadar mengenai ini. Apalagi orang-orang yang suka korupsi itu loh. Kalau mendengar seperti ini, mbok sekarang ayo jangan korupsi lagi. Nanti tidak terlalu banyak catatan merahnya itu loh. Nanti mempercepat Anda dimasukkan neraka itu kalau begitu itu. Manitada fa innama yahtadi li nafsih. Maka barang siapa yang telah ditunjuki Allah, maksudnya diberi petunjuk oleh Allah, fa innama yahdi li nafsih, maka petunjuknya itu untuk diri sendiri. Jadi kalau si bapak itu dapat petunjuk dari Al-Quran, melaksanakan isi Al-Quran, itu yang dapat pahala bapaknya sendiri. Pahala tadi dari petunjuk itu hanya orang yang bersangkutan, tidak boleh anaknya, istrinya lalu didapat pahala lagi dari pengamalan suaminya, tidak bisa.
Jadi orang itu nafsi-nafsi diri sendiri di sini semua. Dia berbuat amal baik ya untuk dia sendiri, dia berbuat jahat ya untuk dia sendiri, ya begitu. Dia dapat petunjuk ya petunjuk untuk dia sendiri, begitu. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sungguhnya itu kesesatan itu ya dia sendiri yang menanggung akibat dosanya. Nah, tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Wala taziru waziratun bisra ukhra. Dan tidaklah menanggung dosa orang yang melakukan dosa itu terhadap dosa orang lain. Jadi orang itu kalau berbuat dosa yang nanggung ya yang berbuat dosa itu. Tidak bisa kalau orang lain berbuat dosa lalu orang lain disuruh nanggungnya, tidak bisa. Jadi dosa itu ya tanggungan orang yang melakukan. Tidak bisa orang tidak melakukan dosa kalau disuruh menanggung dosanya orang lain, tidak bisa itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati nih, bahwa semua itu tanggung jawab kita sendiri. Perbuatan kita tanggung sendiri, tidak boleh dilibatkan pada orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum, kami tidak akan mengazab, kami tidak akan menyiksa suatu kelompok negeri, penduduk suatu negeri, hatta nab'atsa rasula, sehingga sampai kepadanya seorang rasul. Jadi begini, dulu itu banyak nabi, banyak rasul untuk kaum-kaum tertentu gitu. Tidak untuk semua kaum gitu. Kelompok tertentu lah. Kalau ada kelompok daerah tertentu kok belum pernah dikasih utusan seorang rasul, itu tidak akan disiksa oleh Allah karena belum ada perintah melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan. Nah, kalau dulu memang nabi itu untuk kelompok tertentu ya. Jadi untuk kaum tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh dunia. Jadi Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Rasulullah diperintahkan jadi Rasul itu ya rahmatan lil alamin. Semuanya. Kalau sekarang tidak ada alasan orang mengatakan kami belum dapat petunjuk Al-Quran. Tidak bisa. Karena memang Quran sekarang untuk semuanya kok. Kalau dulu memang untuk kelompok-kelompok tertentu lah. Kelompok yang belum kedatangan Rasul itu tidak diadab oleh Allah. Itu ayat ini menunjukkan begitu itu. Wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaku fiha fahaqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Nah, ini perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia ini. Wa idza aradna, apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, maka kami merintahkan pada pemimpin-pemimpinnya, pada orang-orang kaya di negeri itu agar tunduk patuh pada Allah. Nah, jadi negeri itu pemimpinnya dan orang-orang kaya diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh taat pada Allah. Tapi apa? Fafasaku, lalu mereka itu ya lalu berbuat fasik, tindakannya tidak memenuhi aturan Allah, berbuat semaunya yang melanggar aturan Allah. Pihak di negeri itu fahaqa 'alaihal qaul, maka berlakulah keputusan Allah, hukuman Allah. Artinya apa? Pasti dia akan dibinasakan negeri itu. Fadamarnaha tadmira, dan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi Allah itu kalau mau mengadab suatu negeri itu sudah dihati-hati itu, dihati-hati betul dan diperhitungkan betul. Terlebih dulu negeri itu pemimpinnya dan orang-orang kaya itu diperingatkan dulu. Taatlah kepada Allah, taat pada Allah ya. Ikutilah perintah Allah, jauhilah larangan Allah, diperintahkan itu. Tapi setelah itu nyatanya pemimpin-pemimpin itu lalu berbuat fasik, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, barulah mereka lalu diazab. Nah, kalau di Indonesia ya mungkin begitulah. Mestinya bangsa Indonesia itu pemimpinnya sudah menyadari bahwa kita harus tunduk patuh kepada Allah, tapi nyatanya banyak yang korupsi, banyak yang berbuat tidak baik, melanggar aturan agama lah. Seringkali lah kita itu dihukum oleh Allah, ya banjir sana banjir sini, ya gempa sana gempa sini, ya tanah longsor di mana-mana, banyak orang terkubur. Nah, itu sebenarnya itu siksa dari Allah loh ini. Hanya tidak seperti zaman dulu kalau maunya satu habis-habisan itu. Kalau sekarang ya diperingatkan seperti itu. Mereka itu perlu disadari oleh seluruh bangsa Indonesia. Mari supaya kita tidak diazab oleh Allah ya dengan macam-macam seperti itu, ya banjir, ya gempa, ya tanah longsor, ya sebagainya itu. Kita harus tunduk patuh pada Allah itu loh. Ini Allah menetapkan begitu.
Jadi kalau menghancurkan tuh terlebih dulu pemimpinnya sudah diingatkan tuh adalah berbuat baik, taat pada Allah. Tapi ternyata mereka melanggar, ya baru dihukum, gitu. Makam ahlakna mingkuruni mimbatinu. Berapa banyak banyak sekali gitu. Kami telah membinasakan ya umat-umat setelah Nabi Nuh. Nah, umat setelah Nabi Nuh kan, habis Nabi Nuh kan banyak rasul-rasul, yang termasuk Musa dan terusnya itu, Nabi Soleh, ya Nabi siapa lagi itu. Pokoknya kaumnya banyak yang mentang pada Allah, diazab itu. Lalu mengatakan banyak sekali itu kaum-kaum yang dulu kami binasakan begitu setelah Nabi Nuh itu gitu. Wakafa birobika bidunubi ibadihi khobirom basiro. Cukuplah pada Tuhanmu lah bahwa sebetulnya dosa-dosa hambanya itu Allah Maha mengetahui, Maha memeriksa, Maha mengetahui dan Maha melihat. Kalau mengetahui dengan berbagai cara mengetahuinya, tapi kalau melihat itu yang melihat dengan mata, itu maksudnya tuh. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Nah, maka birang siapa yang mendaki kehidupan secara segera di dunia ini, mendapat kehidupan yang baik. Jadi ada orang yang maunya cepat kaya di dunia ini. Ajalna lahu. Lalu Allah mengatakan, ya tak segerakan mereka itu dapat kekayaan ini. Tapi ingat, tahu-tahu mereka cara mendapatkan ya supaya cepat kaya ya korupsi, agar cepat kaya ya merampok, ya ada yang mencuri sepeda motor, ada yang membawa lari mobil. Itu semua cara-cara untuk segera mendapatkan kenikmatan dunia seperti itu. Allah ngizin itu, silakan. Oh, kamu memang nanya begitu, ya salah muslim tapi nanti gitu. Jadi ada itu orang yang suka maunya itu minta disegerakan mendapatkan kejayaan di dunia, lalu dia belok ke cara-cara yang tidak benar tadi, termasuk korupsi, ya, merampok, sogok-sogokan. Nah, mana sya'u liman nuridu. Lah, Allah memberinya itu mana sya'u, apa yang aku berikan. Nah, dia mintanya korupsi, dapat uang melalui korupsi, ya dia dapat korupsi, dikasih oleh Allah itu. Yang mau rampok, ya dikasih oleh Allah itu. Liman nuridu, ya, kepada orang yang kami hendaki. Lah yang dikehendaki yang berlaku tadi, yang korupsi, yang rampok, yaitu yang dikehendaki orang-orang itu. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Nah, ingat tapi orang yang telah dipenuhi dia cepat-cepat kaya di dunia ini dengan cara yang tidak benar tadi, ya bermacam-macam yang dilakukan tidak benar tadi. Lalu Allah mengancam, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian mereka itu akan masukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam. Lah itu loh. Ingat itu, yang mau suka-suka cepat kaya di dunia dengan cara yang tidak benar itu, ya korupsi, ya merampok, ya sogok-sogokan, ya lalu melarikan sepeda motor, mobil, ya menipu, apalagi menipu melalui telepon itu. Banyak orang kerja seperti itu, nipu-nipu, pura-pura akan berjasa. Wah, Bapak, anak Anda ini kecelakaan, kami urus. Lah untuk itu kami butuh pembiayaan, maka segera kirim. Lah, model-model gitu itu kan banyak itu. Orang menipu seperti itu. Ingat itu, orang yang suka menipu melalui telepon itu kamu itu maunya mau cepat kaya ya. Tapi ingat, habis itu kamu disediakan neraka jahanam loh besok itu, gitu loh. Yaslaha madmuman madhura. Nah, kemudian yang sudah disediakan neraka jahanam itu, mereka memasukinya, lasha. Yaslaha, dia memasuki neraka jahanam itu madmuman madhura, dalam keadaan terhina dan dia itu terusir. Nah, terusir dalam arti tidak akan bakal masuk surga, kamu diusir dari surga, kamu jatahmu neraka begitu. Sebaliknya, waman aradal akhirata sa'alaha sa'yaha wa wa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi ada orang yang berkeinginan ya mendapat pahala akhirat, kurang begitu tertarik untuk mencari cepat kaya di dunia itu, cukup hidup wajar-wajar saja, tapi mereka itu cita-citanya ingin masuk surga. Lah, wasa'alaha saya. Lah, mereka tentu berusaha dengan amalan-amalan yang mengantar dia masuk surga, begitu loh. Ya beramal soleh, sholatnya rajin, infak ya infak, zakat ya zakat, disuruh tunduk patuh pada orang tua ya tua. Wah, pokoknya berbuat baik terus. Nah, usahanya begitu terus, selalu beramal yang baik-baik itu.
wa mukmin, padahal dia itu orang mukmin. Nah, iman pada rukun iman yang 6 itu, faulaika kana sa'yuhum masykura, maka usaha mereka dalam rangka mereka ingin mencapai kehidupan akhirat masuk surga itu Allah terima. Lah gitu. Cukup sekian dulu, sampai sekian, teruskan waktu lain.